Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi. Saya berasal dari kampus UBSI Cabang Fatmawati. NIM saya 15240837. Pada video ini saya akan membahas sebuah kasus korupsi yang cukup besar di Indonesia, yaitu kasus korupsi tata niaga timah yang melibatkan PT Timah. Kasus ini terjadi pada periode tahun 2015 hingga tahun 2022. Berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP, kerugian negara akibat kasus ini mencapai sekitar 300 triliun rupiah. Sejumlah pihak ditetapkan sebagai tersangka karena diduga membantu dan mengakomodasi aktivitas pertambangan timah ilegal di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah. Berikut video berita dari kasus korupsi tata niaga timah yang melibatkan PT Timah. Pemirsa, korupsi tata niaga komoditas timah yang melibatkan nama-nama terkenal dengan kerugian negara hingga 300 triliun rupiah merupakan salah satu kasus kriminal yang cukup menggemparkan di tahun 2025 dan berikut Indonesia Files 2025. Kasus korupsi tata niaga komoditas timah menjadi perhatian publik sejak tahun 2024. Tak hanya melibatkan nama-nama yang dikenal sebagai public figure, namun yang mencengangkan adalah nilai korupsinya yang merugikan negara hingga 300 triliun rupiah. Dalam kasus besar ini, Kejaksaan Agung menetapkan 21 orang tersangka, termasuk Crazy Rich Helena Lim dan suami public figure Sandra Dewi Harvey Muiz pada Maret 2024. Jaksa penuntut umum mendakwa Harvey Muiz telah melakukan tindakan pidana pencucian uang dengan menerima uang sebesar 420 miliar rupiah dari hasil tindak pidana korupsi. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 6 tahun dan 6 bulan. 6,5 tahun yang dijatuhkan hakim kepada Harvey menuai kritikan dari sejumlah pihak. Vonis tersebut dianggap terlalu ringan untuk nilai korupsi yang merugikan negara hingga 300 triliun rupiah. Usai menuai kritik, banding pun diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Januari 2025. Pidana kepada tiga terdakwa Harvey Muiz dengan pidana penjara selama 20 tahun. Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta membacakan vonis banding para terdakwa kasus dugaan korupsi tata niaga komunitas timah itu dengan hukuman yang diperberat menjadi 20 tahun penjara. Harvey juga dihukum membayar denda 1 miliar rupiah, subsidi 8 bulan penjara, serta uang pengganti sebesar 420 miliar rupiah. Dari video berita tadi, menurut saya, kasus ini termasuk bentuk korupsi yang berupa penyalahgunaan wewenang dan kolusi untuk memperoleh keuntungan di atau kelompok tertentu. Tindakan tersebut melanggar hukum dan merugikan negara dalam jumlah yang sangat-sangat besar. Penyebab terjadi korupsi ini antara lain adalah lemahnya integritas, keserakahan, penyalahgunaan jabatan, kurangnya pengawasan, lalu adanya kerjasama antara pihak-pihak tertentu yang lebih mementingkan keuntungan pribadi dibandingkan kepentingan masyarakat. Dampak dari korupsi ini sangat-sangat besar. Pertama, negara mengalami kerugian keuangan yang sangat tinggi. Yang kedua, kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan ilegal. Ketiga, menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi yang seharusnya menjaga kepentingan republik. Selain itu, dana yang harusnya dapat digunakan untuk pembangunan, pendidikan, dan kesehatan menjadi berkurang. Sebagai refleksi pribadi, saya memang tidak pernah terlibat dalam kasus korupsi sebesar ini. Namun saya menyadari bahwa perilaku tidak jujur dalam kehidupan sehari-hari seperti menyontek, memasukkan kehadiran atau titip absen, dan yang terakhir adalah mengambil hak orang lain merupakan bentuk perilaku yang bertentangan dengan nilai anti korupsi. Melalui kasus ini, saya belajar bahwa korupsi ini tidak hanya merugikan negara, tetapi juga merugikan masyarakat luas. Oleh karena itu, saya harus membiasakan diri untuk bersikap jujur, bertanggung jawab,
disiplin dalam setiap aktivitas untuk mencegah korupsi. Terdapat beberapa nilai anti korupsi yang harus diterapkan, yaitu kejujuran, tanggung jawab, disiplin, kerja keras, kepedulian, keberanian, kemandirian, kesederhanaan, dan keadilan. Sebagai mahasiswa BSI, penerapan nilai-nilai tersebut dapat dilakukan dengan cara tidak menyontek saat ujian, tidak melakukan plagiat dalam tugas, mengerjakan tugas secara mandiri, menggunakan fasilitas kampus secara bertanggung jawab, berani menolak dan melaporkan tindakan yang tidak jujur. Dengan menerapkan nilai-nilai anti korupsi sejak kini, kita dapat menjadi generasi yang mengintegrasi dan berperan dalam menciptakan Indonesia yang lebih bersih dari korupsi. Demikian analisis dan refleksi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.